duduk di majelis ilmu. Duduk saja. Itu sudah jalan ke surga. Masih ingat kisahnya tentang malaikat yang ditanya sama Allah Ta'ala. Dari mana? Dari sekelompok orang yang berzikir. Hadisnya panjang itu. Ya, hadisnya panjang. Di ujung hadis Allah berkata pada para malaikat, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Nah, malaikat disuruh jadi saksi. Gak berani kalau salah. Karena kalau salah urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat meminta kejelasan dari kalimat Allah, saksikanlah aku sudah ampuni mereka semua. Malaikat pun berkata, fihim fulanun laisa minhum. Di tengah-tengah orang-orang yang engkau ampuni tadi ya Allah, ada satu orang fulan laisa minhum. Bukan dari kelompok mereka, bukan dari kumpulan mereka, bukan dari bagian orang-orang yang ikut zikir tadi, yang minta surga, berlindung dari neraka. Bukan. Innama jaa lihajah. Dia datang hanya karena ada kepentingan terhadap seseorang yang ada di majelis itu. Ya innama jaa lihajah. Kalau zaman sekarang mungkin ya pas kok naik mobil kebelet. Tahu kebelet? Bahasa Indonesianya kebelet itu apa? Sudah tidak kuat menahan sesuatu. Betul? Namanya kebelet. Nah, yang nggak bisa ditahan itu adalah sesuatu yang kalau kita ngomongkan saja nggak enak. Maka dia lewat ada masjid. Lewat ada masjid langsung parkir. Langsung parkir. Setelah itu dia masuk ke toilet, melangsungkan hajatnya. Selesai mau keluar, sungkan kalau cuman masuk kemudian keluar. Lawang ada pengajian. Maka dia duduk sebentar. Ya duduk sebentar. Hajatnya bukan pengajian, hajatnya pantes-pantesan. Ya pantesan. Lawang saya numpang ke toilet, masa langsung jalan biar enggak menyolok, duduk sebentar. Enggak ada niat ikut pengajian, enggak ada niat ikut zikir, enggak ada niat mau mendengarkan pengajian. Innama jaa lihajah. Contohnya seperti itu. Atau mungkin mau keluar makan sama temennya. Temennya ditelepon. Nanti malam jadi enggak kita hangout. Betul, bahasanya hangout. Ya, jadi enggak hangout. Jadi bro, jam berapa? Ya nanti jam 10 kita ngopi bareng. Jam 10 ngopi bareng di mana? Wedangan deket perapatan. Jemput aku ya. Di mana? Tempat biasanya. Jumat malam Sabtu biasanya Majelis Ar-Raudhah. Rupanya temennya ini ahli pengajian. Jemput aku ya jam 10. Karena jam 10 majelisnya selesai. Ternyata jam 10 ke Majelis Ar-Raudhah belum selesai. Nunggu di luar, kelamaan gak enak, berusaha masuk, duduk di belakang. Jangan kalau ada yang datang telat duduk di belakang terus bawa lirik loh ya. Duduk di belakang. Ngapain? Ikut pengajian? Enggak. Bahkan WA temannya, swemen. Ya, kok lama banget. Atau suami jemput istrinya, karena istrinya ahli pengajian, suaminya belas nggak doyan pengajian. Daripada nunggu di luar kehujanan naik motor, ya udah masuk ke dalam, duduk. Ya senden, ayo kendang metu. Bahkan WA-nya ke istrinya, ayo segera pulang. Innama jaa lihajah. Atau datang kepentingannya nagih hutang. Lah yang ditagih dicari di rumah nggak ada, nanya sama istrinya, di mana suamimu? Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah, jadi Majelis Ar-Raudhah kumpulan orang-orang yang ditagih. Jumat lagi ngaji ke sana gitu ya.
Disamperin masuk ke dalam majelis, dicari, oh ada. Ternyata posisinya paling depan, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ditunggu nih Habibnya sampai selesai ceramah. Nanti bubar ceramah tak tagih utang. Yang nunggu duduk di tengah. Biar enggak lolos nih Habibnya nih ya. Biasanya kalau bar ngaji langsung melayu, melipir langsung pergi nih. Ditunggu, dilihat terus. Bahkan saya dengan beliau pandang-pandangan, waduh nagih. Contoh nih Ami, misal, inna maja ali hajah, datangnya niat nagih utang. Malaikat kan nanya, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada manusia-manusia modelnya begitu. Bukan zikir, bukan minta surga, bukan berlindung dari neraka. Ya gitu, seperti yang saya contohkan tadi. Allah berkata, yang itu juga dapat ampunan. Kenapa? Humul qaum, orang-orang yang duduknya minta surga, duduknya berlindung dari neraka, duduknya bahas halal dan haram, duduknya cari ilmu. Humul qaum, mereka adalah satu kaum tersendiri, golongan khusus. Ya, kelompok khusus. Mereka adalah satu kawanan khusus, kelompok khusus, golongan khusus, kumpulan khusus. La yashqa bihim, berkat mereka jalisuhum, siapa yang mau duduk bersamanya gak bakal celaka, gak bakal sengsara. Model cuman numpang lenggah, numpang duduk, ikut disertakan dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan kalau orang yang cari ilmu itu akan menuju surganya mudah. Wong yang gak niat cari saja ketularan. Kalau bahasa Indonesianya uang dengar. Ada orang jual beli emas. Ternyata teman jenengan ini memang dagang emas batangan. Hari itu untungnya 200 juta. Ketika transaksi kok Anda lagi ada di situ di sampingnya. Modalnya apa? Teman duduk koncone gitu. Karena seneng temannya tadi diciprati, nih 20 juta buat kamu, apa ini? Uang dengar. Ya uang dengar. Kalau untuk urusan dunia saja, orang-orang yang dermawan ada uang dengar kepada orang yang gak ikut jual beli, gak ikut bisnis, modalnya duduk. Ya cuman duduk gak ikut bisnis, dapat uang dengar. Lantas bagaimana dengan orang yang ikut duduk sama orang-orang yang dzikir, duduk sama orang-orang yang cari ilmu. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun, maka Allah ampuni dia berkat orang-orang yang dzikir, berkat orang yang cari ilmu. Ini baru yang duduk bersama. Lah kira-kira yang dzikir gimana? Yang cari ilmu bagaimana? Ampunannya banyak sampai turah-turah didum sama orang lain yang gak jelas niatnya. Ya seperti itu. Nah makanya orang yang keluar cari ilmu, jalan ke surganya itu mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah menjadikan jalannya ke surga itu mudah.